Teknologi mengubah cara kita terhubung. Kini, dunia ada dalam genggaman kita. Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal ngobrolin ringkasan materi sosiologi bab 1. Topiknya ini menarik banget, yaitu soal hubungan erat antara perubahan sosial dan teknologi. Yuk langsung kita selami, karena ini bukan cuma sekedar teori dari buku teks aja, tapi benar-benar realitas kehidupan yang lagi kita jalani detik ini juga. Nah, buat hari ini kita punya 4 poin utama. Mulai dari era digital dan interaksi baru, terus kita masuk ke hakikat utama perubahan sosial, lanjut ke teori para tokoh sosiologi, dan ditutup sama perdebatan seru, progres versus regress. Selamat datang di kelas Enjoy! Bantu subscribe ya! Oke, kita masuk ke bagian pertama nih, era digital dan interaksi baru. Kita bakal lihat gimana kebiasaan harian kita itu sebenarnya adalah pendorong utama perubahan sosial. Coba deh, aku mau tanya, dari skala 1 sampai 10, seberapa penting sih handphone buat kalian? Bayangin aja kalau hari ini HP kalian ketinggalan di rumah. Pasti ngerasa ada bagian dari hidup yang hilang kan? Bingung, panik, aku yakin banget mayoritas dari kita bakal jawab angkanya tuh mendekati 10, atau malah 10 mutlak. Dan wajar aja sih kita ngerasa panik gitu, perasaan itu tervalidasi sama data. Menurut riset APJII tahun 2022 sampai 2023, penetrasi internet kita itu udah nembus 78,19%. Artinya, ada sekitar 215 juta penduduk Indonesia yang kini saling terhubung. Bayangin, 215 juta orang. Ini bukan sekedar angka statistik biasa ya. Ini adalah bukti nyata betapa masifnya pergeseran struktur sosial di masyarakat kita. Terus ditambah lagi nih, berdasarkan data resmi BPS tahun 2022, 67,80% penduduk Indonesia itu adalah pengguna handphone aktif. Ya, alat kecil yang mungkin sekarang lagi ada di saku atau di tangan kalian, ini udah berevolusi. Bukan lagi sekedar aksesoris gaya-gayaan, tapi udah jadi kebutuhan primer buat bertahan hidup di zaman now. Terus kemana sih arah perubahan masif ini bawa kita? Gini, handphone dan internet sekarang kan bukan cuma alat komunikasi dasar kayak dulu. Kita pakai buat tukeran info secara real time, buat media belajar, cari hiburan, cari duit, sampai urusan bayar-bayar pun sekarang serba digital. Dampak sosiologisnya, interaksi yang tadinya mengharuskan kita tatap muka langsung, sekarang pindah mulus ke ruang digital. Jarak udah nggak jadi masalah lagi, dan pelan tapi pasti ini benar-benar ngerombak budaya masyarakat kita. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, hakikat utama perubahan sosial. Mari kita coba tarik mundur sedikit dan lihat fenomena tadi pakai kacamata fundamental ilmu sosiologi. Secara teori, perubahan sosial itu didefinisikan sebagai proses modifikasi struktur sosial dan pola budaya secara terus-menerus dalam suatu masyarakat seiring berjalannya waktu. Nah, kata kuncinya di sini adalah modifikasi. Masyarakat itu bukan benda mati yang statis. Kita ini dinamis banget, selalu bergerak dan menyesuaikan diri, ngikutin arus zaman. Ada satu kutipan menarik dari seorang pemikir bernama Albert O. Hirschman. Dia bilang gini, kebosanan manusia merupakan penyebab dari perubahan. Agak nyentrek ya dengarnya, tapi kalau dipikir-pikir filosofinya masuk akal banget. Manusia itu dasarnya aktif, kreatif, dan emang gampang banget bosan. Sifat yang gak pernah 100% puas inilah yang sebenarnya jadi bensin utama penggerak roda evolusi peradaban kita. Jadi, waktu rasa gampang bosan tadi memicu perubahan, pilar-pilar penyangga di masyarakat otomatis ikut kebentuk ulang. Apa aja yang kena dampaknya? Banyak banget, mulai dari norma sosial, pola interaksi kita sehari-hari, organisasi kemasyarakatan, kelas sosial, bahkan sampai ke level struktur kekuasaan dan wewenang. Sebenarnya nih, bedanya masyarakat tradisional sama kita yang hidup di era digital, ya cuma di seberapa cepat atau lambat elemen-elemen tadi itu bertransformasi. Lanjut ke bagian ketiga, teori para tokoh sosiologi. Yuk kita lihat gimana sih kerangka berpikir orang-orang pinter ini pas ngebedah fenomena transisi masyarakat. Kita mulai bahas dari 3 tokoh sosiologi dulu ya. Pertama ada Selo Sumarjan. Bapak sosiologi kita ini fokusnya pada perubahan di lembaga kemasyarakatan yang dampaknya itu ngerambat pelan-pelan ngubah sistem nilai kita. Terus ada Kingsley Davis yang lebih nyorotin soal struktur dan fungsi. Contoh gampangnya, munculnya serikat buruh yang langsung ngerombak pola hubungan lama sama majikan. Beda lagi nih sama George Ritzer yang melihat perubahan sosial itu lebih kepada variasi hubungan, entah itu antar individu atau kelompok dalam satu periode waktu.
Masih ada beberapa tokoh lain nih yang pandangannya nggak kalah penting. Ada Gillian bersaudara yang ngebahas soal variasi cara hidup yang pelan-pelan diterima masyarakat. Terus Samuel Koning tentang modifikasi pola kehidupan, sampai Robert McIver yang fokus ke goyahnya keseimbangan sosial. Tapi, nah, ini yang paling ngena buat era kita sekarang. Pandangannya William F. Auburn. Dia dengan tegas bilang kalau kondisi teknologi lah yang jadi aktor utama perubahan. Kemajuan inovasi teknologi benar-benar mendobrak dan ngerombak total pola pikir masyarakat. Relate banget kan sama kondisi sekarang? Dan akhirnya kita sampai di bagian keempat, progress versus regress. Sebuah perdebatan seru tentang kemajuan melawan kemunduran akibat inovasi. Gini, perubahan sosial itu secanggih apapun pemicunya, nggak melulu bawa hal positif buat kita semua. Di satu sisi, iya, ada progres, yaitu waktu perubahan ngebawa perkembangan ke arah yang lebih baik dan bikin kita makin gampang memenuhi kebutuhan hidup. Tapi ingat, selalu ada realitas bayang-bayang yang namanya regress. Regress ini terjadi pas ada perubahan yang justru bawa dampak negatif, merugikan, dan malah berpotensi ngerusak tatanan masyarakat yang udah harmonis. Biar gampang bayangin dualitas ini, coba deh lihat gimana satu teknologi yang sama persis bisa ngasih dua efek yang bener-bener tolak belakang. Masuknya traktor atau tenaga mesin ke desa, jelas itu progres luar biasa buat efisiensi bertani kan? Tapi di saat yang sama, ini jadi regress ketika nilai luhur gotong royong warga mulai luntur karena tenaga orang udah digantiin mesin. Atau contoh yang lebih ngeri lagi deh, penemuan nuklir. Dia bisa jadi progres sebagai sumber energi bersih, tapi sekaligus nyimpan potensi regress absolut kalau dipakai buat senjata pemusnah massal. Nah, karena sifatnya yang mirip pedang bermata dua inilah, para sosiolog itu nggak pernah berhenti ngebedah proses transisi zaman kita. Perubahan sosial itu sejatinya nggak gerak secara acak loh. Dia selalu ngikutin pola, ritme, dan arah tertentu yang bisa diamati. Tujuannya cuma satu, supaya kita secara kolektif bisa antisipasi dampak buruknya dan meminimalkan potensi regres di masa depan. Jadi, dari semua obrolan dan pemetaan sosiologis kita hari ini, pelajaran apa sih yang paling penting buat kita tarik? Mengingat tingginya intensitas kita nempel sama HP tiap hari, coba tanyain deh ke diri kalian sendiri. Apakah cara kalian berinteraksi dengan dunia digital selama ini mencerminkan sebuah progres yang bikin kualitas diri kalian naik? Atau jangan-jangan tanpa disadari, kalian justru lagi ngalamin regres dalam kehidupan sosial dan produktivitas nyata? Coba dipikirin baik-baik ya, apalagi pas kalian mau buka medsos habis ini. Terima kasih banyak udah gabung di sesi bedah materi kali ini, dan mari kita terus kritis membaca setiap perubahan di sekitar kita. Halo semua, yuk kita mulai review sosiologi untuk ujian nanti. Ayo, semangat belajar! Aturan latihan soal pertama. Sebelum memulai ujian, tuliskan nama dan kelasmu di bagian pojok kanan lembar jawaban. Kedua, tuliskan juga soal ini ada di materi pembahasan keberapa. Lihat judul video ini, materi 1 atau materi 2 dan seterusnya. Ketiga, setelah itu, tuliskan soal dan cukup jawaban yang paling tepat. Kerjakan sungguh-sungguh untuk tambahan nilaimu. Semangat dan jangan lupa berdoa. Terima kasih sudah latihan soal di kelas Enjoy Bimbel Online. Jangan lupa subscribe channel ini.